Assalamualaikum Sobat YouTube semua dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat untuk selalu belajar bersama, menganalisa, menyimak video-video terbaru dari channel X&X. Video dari kami dan Aljob saya sebagai seorang teknisi di area Kabupaten Kedar. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan notifikasi agar kami tambah semangat dalam berkarya dan Anda tidak ketinggalan dengan video dari kami. Sobat YouTube semua, kali ini kita ada sebuah air cooler dengan merek Mayaka ini. Kita coba aja ya, ini Mayaka. Ini keluarnya itu bisa nyala tapi dinamonya tidak bisa, hanya bisa berdengung. Ini coba kita ambil remote-nya. Oke, kita coba nyalakan. Nah, itu hanya bunyi dengung saja, kita nggak usah lama-lama. Kalau bunyi dengung gini kita langsung cek pada bagian dinamonya saja. Mari kita bongkar. Jangan lupa untuk steker listriknya air coolernya dilepas dahulu. Yang satu buat lampu penerangan. Ya, posisinya kita balik, kita lepaskan dulu untuk belakang, ini penutup angin filter saringan. Lalu kita cek pada bagian dalamnya itu, motornya itu ada di sebelah sini. Ini malam hari kita kerjakan. Struknya gampang-gampang, enggak ada. Struknya cuma sedikit nih. Pakai sekrup. Oke, ini bisa dilepas. Kan kita lihat pada bagian dinamonya ini di dalam sini. Dinamonya itu terlihat. Nah, ini sudah agak seret ini. Kita bongkar 1 2. Oke, langsung kita bongkar yang atasnya karena kita akan membongkar dinamo. Atasnya itu yang bongkar yang ini, yang hitam-hitam. Jadi teman-teman kalau yang memakai asematik ataupun trafo itu harus sering-sering dicabut. Setelah pemakaian itu dicabut. Semua soketnya. Ya, di sini ada kapasitor juga, nanti kita cek
apakah kapasitor ini masih bagus apa tidak. Yang paling penting ini, karena gini kita putar sudah seret banyak debu. Lepaskan penguncinya. Cek dulu ya. Oke, kita lepaskan cover samping ini juga karena agak kesulitan, agak sulit. Cover samping kita lepaskan, kropnya banyak yang karat karena di air, karena sering kena air nih, lembab. Satu yang bawah sulit. Oke, sudah terlepas. Ya, di dalam sini ada pengunci. Nah, itu ada obeng plus, pengunci antara as dan ini apa ini namanya. Kita lepaskan. Kita lihat tadi yang agak berlubang. Maaf. Agak sulit. Kuat juga nih. Sebenarnya pakai obeng plus itu tidak terlihat dalam obeng plus, tapi memang agak sulit. Ya, bisa terlepas juga. Tutupnya tadi hilang, jatuh. Kita cari nanti. Ini kita akan perbaiki dinamonya, banyak kotor sekali. Dinamonya 15 watt, kapasitornya 1,5 mikro, 450 volt. Kita lepaskan dahulu. Posisinya kita tegalkan saja. Sepertinya lebih mudah begini.
Oke, skrup sekarang yang di motor. Ini sudah terlepas. Agak susah bongkarnya. Sebenarnya kalau kita tinggal melumasi ininya langsung, asnya itu sudah bisa. Tapi kalau di dalamnya penyimpan minyaknya tidak bisa menyimpan minyak, ya kurang awet juga. Oke, buat teman-teman kita lanjut lagi. Ini sudah pagi hari ya. Ini saya semprot dulu pada bagian asnya karena terlalu kalau diputar itu terlalu seret, tidak ada licin-licinnya. Itu karena jam terbangnya ini air cooler punya saya sendiri dan dapat dari loakan. Oke, karena sulitnya membongkar, kita pakai obeng min sambil kita palu bagian tengahnya untuk membelah dinamo. Dinamonya kita belah sedikit-sedikit ya, palu-palu terus agar kita bisa membongkarnya dan kita bisa melihat bagian dalamnya. Kok dinamonya kok istimewa lah, buatnya kecil, jadi kita bisa mengurangi beban listrik. Agak sulit, hati-hati. Oke, ini kita sudah dapat membongkarnya, tetapi untuk menarik inti dari dinamonya nggak bisa, karena yang harus dibongkar itu kerennya harus dibongkar dulu untuk melihat pada bagian bosing bawahnya itu sudah longgar apa tidak, tapi sepertinya tidak. Ini hanya karena terlalu kering minyaknya, istilahnya minyaknya sudah kering, tidak ada yang disimpan lagi minyaknya. Oke, kita pakai lumasi, pakai semprotan rantai. Ini sudah bisa berputar lancar. Ini semoga saja tidak kotor, karena kalau kotor biasanya sering kumat lagi. Kalau sudah terlanjur kotor, kumat lagi, ya harus terpaksa bongkar kerennya. Ini prediksi saya masih bagus karena punya saya sendiri, jadi nggak usah terlalu banyak bongkarnya. Kita isi juga pada bagian yang cover depan ya, kalau biasanya itu cover depannya ini kita isi agar pelumasnya bisa masuk ke dalam penyimpan minyak. Pada bagian yang bawah juga kita kasih agak banyak juga, karena yang bawah ini kalau sudah terpasang ini ada di bagian atas, dan kita tahu sendiri suhu panas itu pasti merambat ke atas. Oke, kita tutup kembali, kita paskan antara lubang-lubang skrup, kita paskan. Oke, kita coba putar-putar juga sudah ringan. Sambil yang tadi terkena obeng min yang kita palu, kita gencet pakai tang. Selanjutnya pasang kembali skrup baut, mur baut. Kita pasang, kita kencangkan, ada 4.
Oke, kita percepat dan ini sudah pas. Lalu kita pasangkan tempat penyangga antara dinamo dan juga untuk tempat meletakkan dinamonya ini agar ada jaraknya. Ini proses bongkar pasangnya agak lumayan susah. Kita perlahan-lahan saja. Yang penting intinya kalau kerusakannya itu kita harus cek secara visual dahulu. Misalnya kerusakan dinamo berdengung, ya kita langsung fokus pada dinamonya, dan jangan sampai lupa nanti kapasitor startingnya juga dicek. Kalau sampai putaran pada asnya itu ringan, berarti kerusakan biasanya ada pada bagian kapasitor starting. Tapi kalau putarannya berat, itu biasanya ya karena ada istilahnya minyaknya habis sehingga tidak bisa licin, gaya geseknya menjadi besar, gak seret kalau putarannya jadi lambat. Kita bersihkan kembali sisa-sisa minyak yang belepotan, sambil kita coba putar-putar masih ringan apa tidak. Oke, kita lanjut pada bagian tatakan bawah dari baling-balingnya. Kalau dikipasangin ini yang tatakan bawah untuk baling-balingnya. Kita bersihkan dahulu sisa-sisa kotorannya, dan kita coba pasang baling-balingnya. Tekan dulu pada bagian bawah, as bawahnya. Ini sudah masuk, sudah pas, tinggal mengunci antara as dinamo dengan lubang baling-baling. Ini ada penguncinya itu. Memang agak sulit yang ini ya. Kita coba masukkan, terus kita kencangkan. Oke, sudah oke. Ini sudah saya kencangkan itu ya, skrupnya sudah kencang, diputar juga sudah ringan, tidak berat seperti awal tadi. Kita skrup juga tatakannya supaya tidak goyang-goyang, dan grounding kita pasang groundingnya juga. Oh ya, tak lupa kita harus mengukur kapasitornya juga. Kita potong saja karena klemnya ini sangat keras. Ya, kita siapkan pada pengetesan kapasitor. Itu biasa kabel satu bolak-balik nggak masalah. Dan kita mendapati 1,4 mikro ya, berarti karena yang seharusnya 1,5 tapi ini masih 1,49. Toleransi 0,1 mungkin ya karena pemakaian turun 0,01 nggak masalah, masih oke, masih bagus. Kita pasang kembali, terus kita isolasi. Oke, selanjutnya kita akan mengganti taktik micro switch.
pencetan tombol-tombol ini ada 7, kita ganti semuanya yang baru biar nanti kalau pencet-pencet misalnya pas remote-nya hilang atau remote-nya rusak, sebenarnya masih bisa, tapi kadang nggak bisa, kadang bisa itu ya. Kita ganti saja, sambil kita nanti agak modif sedikit atasnya itu dikasih solasi biar nanti kalau ada debu itu tidak langsung ke touch micro switch-nya, tetapi terkena solasinya dahulu, sehingga diharapkan bisa memperpanjang usia dari micro switch ini. Kita akan melepaskannya semuanya dulu, karena ini masih solderannya masih ori, memang agak susah, sehingga ini kita panasi terus kita sedot, ini nggak bisa, masih keras timah dari bawaan pabriknya mungkin ini masih bagus, masih sangat kuat. Kita tambahi dulu dengan tenol, kita tambah tenol yang baru solder agar nanti lebih mudah untuk melepaskannya. Nah, kalau sudah kita tambah begini, kita tinggal panasi saja sebagian, lalu kita tarik. Untuk saya disedot-sedot dulu, langsung kita tarik taktiknya itu. Nah, lalu kalau untuk membersihkannya baru ini ya, ini sudah tinggal timahnya saja, micro switch-nya tadi kita sudah menariknya. Kita sedot semua biar bersih. Setelah terlepas semuanya, baru kita masukkan taktik yang baru, micro switch yang baru. Ada 7 biji, kita ganti semuanya. Setelah disolder, lalu kita cek apakah ada kaki yang mengambang atau tidak. Ternyata sudah oke, sudah bisa kita pasang kembali. Oh ya, ini modifnya kita pakai solatip, pakai solasi hitam atau putih sembarang, yang penting untuk menutupi agar nanti kalau ada debu dari atas itu tidak langsung terkena pada micro switch-nya ini, tidak terkena taktiknya ini, sehingga kotoran akan berada di atas solasi ini. Kita paskan dahulu, lalu kita pasang ke tempat asalnya. Kebalik kita skrupnya ada 4 kecil-kecil. Lalu kita tekan-tekan satu-satu, ada yang mengganjal atau tidak pas. Kalau sudah oke ya kita pasang kembali ke tempatnya. Nah, kalau di atas ini kan sering kena debu, sehingga kalau debunya itu tidak langsung ke micro switch-nya. Ya semoga saja, hanya berusaha. Setelah selesai kita pasangkan tempatnya juga, lepaskan ya, terus nanti kita skrup dan kita pasang modulnya. Kita paskan dahulu, kita pasang soket-soketnya juga, terus tinggal kita dorong sesuai dengan tempatnya.
tempat apa, alur jalur tempat dari modul ini. Memang agak rumit sedikit bongkar pasang dari air cooler tipe ini. Sebelum kita menutup semuanya, kita akan mencoba dahulu. Kita coba nyalakan dahulu ya, starter listrik kita tancapkan. Kita pencet power, dan alhamdulillah ini masih bisa berputar dengan lancar sekali nih. Oke ya, kerusakan motor berdengung teratasi. Ini motornya irit, cuma 15 watt. Kita cabut steker listriknya, lalu kita pasang cover bodi samping. Jangan tergesa-gesa, kita harus benar-benar pas. Dan jangan lupa untuk skrup-skrupnya harus dipasang ya, biar tidak goyang-goyang. Terus pada pemasangan cover atasnya juga harus pas. Ini modulnya agak geser sedikit, kita paskan lagi sebelum pemasangan cover atas. Oke, sudah oke, sudah pas, tinggal pasang cover atasnya. Oh ya, ini ada skrup yang belum terpasang, ini skrupnya belum menancap, agar modulnya tidak goyang-goyang. Baut tertancap, lalu kita pasangkan cover atasnya ya. Cover atas kita pasang, kita paskan juga, kita tekan, lalu kita dorong, karena penguncinya cuma kuncian dari bodi. Dan kita lihat pada penampungan air itu sangat kotor, nanti kita akan mengurasnya, pasir-pasir, debu-debu biar hilang. Ini dengan cara pada bagian yang paling bawah ini kita tarik, ini ada seal. Nah ini ya, kita tarik, ini nanti kita isi air dalamnya ya. Ini tadi kita skip pada proses pembersihan air. Ini tadi kita sudah mengurasnya dan terlihat sudah bersih, agar nanti sirkulasi air dari pompanya itu tidak terhambat, tidak banyak kotoran. Nanti kita akan mengisinya air ya. Nih kita coba motor dari pompa water pumpnya sudah berjalan. Ini kita isi air dan water pumpnya masih bisa bekerja dengan baik, masih bisa menyalurkan air dari bawah ke atas, ya seperti turun hujan. Lalu kita pasang cover belakangnya, cover untuk aliran air dari atas ke bawah. Adalah jaring-jaring kain yang berbentuk jaring-jaring, ini berfungsi untuk supaya hembusan dari angin yang dari belakang ke depan itu bisa melewati jaring-jaring yang terkena air ini, biar agak dingin di dalam ruangan. Ya, kita harus paskan dahulu. Kita skrup pada bagian cover atasnya, ini ada 2 skrup yang belum saya pasang. Ini saya pasang dahulu biar nanti proses pemasangan jaring-jaring, jala-jala jaring-jaring kainnya itu biar tidak geser-geser. Kalau geser-geser itu sulit untuk mengepaskan pada penguncian bodi-bodi skrup. Untuk mengepaskannya itu agak susah. Oke, kita masukkan. Ya, ini sudah oke, sudah pas.
tinggal kita skrup, ada 6 skrup, dan kita tambahi air lagi ya, karena ini masih agak kurang. Kita tambahi lagi 2 botol aqua, dan ketika kita coba sudah tertutup semua, itu bunyinya sangat silent, sangat kecil sekali bunyi dari hembusan anginnya, itu sangat lirih, tapi anginnya memang cukup terasa. Kita coba pada water pumpnya, sudah bisa angkat ke atas itu airnya. Ini kerusakannya pada bagian motor teratasi, bagian tombol-tombol juga teratasi. Yang paling sulit pada pengerjaan air cooler Mayaka ini adalah proses bongkar pasangnya, itu agak lumayan lama, sehingga ini videonya agak panjang ini. Dan barangkali dari sobat-sobat semua ada yang mirip kerusakan, keluhan, bisa dipraktekkan ya. Sekian, terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.